Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ataupun selamat pagi bagi Yo, Anda para pendengar setia kami di podcast, bukan debat kusir ya, ini lebih tepatnya kita mengekspresikan apa yang ada di dalam otak kita. ya mungkin sebelumnya teman-teman ada yang sudah menonton Ya, kita di salah satu podcast yang iya, tidak terkenal, itu iya, kita sudah karena kita tidak ganti mencari penonton. eh, Kita hanya ya mencari kepuasan dalam diri kita aja ya. ya Nah, ya itu gitu, salah satunya, tapi yang aku ingat dulu tujuan utamanya itu untuk, apa ya, edukasi. cari cara simpel aja sih supaya Oh, iya. kasus yang kita alami ini tidak, Oh, eee, cara mengekspresikan sebuah kesedihan menjadi kebahagiaan. itu salah satunya. Yang Kemudian kasus yang motor hilang itu ya? kemudian yang utama kan yang namanya kasus besar seperti itu bukan hal sepele, pasti Betul, orang-orang pada kepo. Kalau, betul. satu-satu nanya ke kita dan kita Oh iya, kita harus klarifikasi. Kita iya maksudnya iya, kayak jadi supaya nggak, repetitif gitu lah. Kalau iya, mengulang-ulang capek yo. ulang-ulang itu, aduh, Udah nggak ada minumnya. Jadi, takutnya ini ada eee, kok, sekarang ada ini. jadi kita ketemu lagi nih ya di Ya ketemu lagi, mungkin satu dengan pembahasan kesempatan. yang lain sih. Iya betul. Jadi, gini, akhir-akhir ini memang kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa banyak sekali manusia yang, mereka itu bereuforia Mhm, tentang sebuah materi yang nyata. oke Jadi oke. seakan-akan kebahagiaan itu mereka dapatkan harus Mhm, ada wujudnya, iya iya, tapi tidak terpatri di dalam hati. mmm, Kadang-kadang kan itu kita mikir materialistik gitu ya? enggak juga, maksudnya pengen bahagia itu harus sesuai standar sekelilingnya gitu. Oh, oke oke Iya, oke. paham nggak, Mas? Tak pahami tak Mantap nggak? pahami Jadi tak pahami. seakan-akan kita nggak punya, kita bahagia itu untuk diri kita sendiri loh, Mhm kan gitu. mhm, Orang lain mau berkata apa tentang kita kan ya silakan gitu, yang penting aku iya fine dengan diri kita. iya iya. Gimana menurut. Oke, emang, kalau kita tarik ke ujung atau tujuan utama, itu Mhm, kan berarti ada hal yang perlu digarisbawahi yaitu kepuasan, mhm, indeks kepuasan. betul. Apa itu? Ya, Oke, ini iya, oke, tadi indeks indeks kepuasan itu. betul. Dari tahun ke tahun kalau saya amati dari perjalanan hidup saya sendiri, Mhm, itu emang yang namanya standar kepuasan itu selalu berkembang, kadang memuai, kadang menyusut, ya pokoknya variatif lah. heeh. Misalnya aku dulu ya, waktu SD, aku dulu itu pernah bermimpi Mohon maaf majuan dikit. kemajuan, Nah, biar ke mic-nya agak. Ya, waktu SD Anda pernah bermimpi untuk apa? Menjadi bermimpi dewasa? bermimpi enggak, bermimpi untuk, bisa, Mhm, belajar di luar Indonesia seperti mhm, itu. Dan di sisi lain aku pengen mandiri segala macem lah. ya Pokoknya pokoknya banyak, jadi itu waktu SD iya, masih inget betul, aku bikin tulisan gitu di cover buku salah satu buku Kiki catatan saya atau itu. Sidu? Ya, Sidu ya, Sidu ya, Sinar Sinar Dunia. Sinar Dunia. Wah, ini harus disensor nih, Betul betul. kalau enggak Kalau harus Kiki kan ngasih mahal. royalti ke kita Kalau ini. Kiki kan Kita mahal. palak berarti ini. Harusnya dapat buku nanti kita Dapat buku, bagi-bagi. tapi kayaknya di era seperti ini sudah. Nggak pakai, karena semuanya udah pakai. Tapi tetap perlu ya, Perlu sih, perlu, karena kadang emang perlu. Iya. sesuatu yang tradisi itu harus kita jaga dari pengaruh globalisasi, bener nggak sih? Jadi Iya. kayak al-muhafadzatu ala Al-Qadim. qadimis sholeh Mmm, walaktu bil jadidil aslah. iya itu Kita salah satu menjaga tradisi kaidah, lama dan kita iya juga harus mengambil sesuatu yang lebih baik. iya. Kembali Gitu. lagi ke tadi tuh, dulu saya pernah bermimpi dan sampai saya tuliskan panjang Mhm, lebar itu di cover iya, buku pengen bermerek tadi itu, kuliah ke luar negeri segala macam lah ya. iya. Dan itu merupakan standar yang sangat, apa itu, maksimal Bagi diri Anda waktu itu. pada diri saya waktu Iya, berumur, SD tadi. iya, Ya, berumur 12 tahun ya, kalau kelas 6 SD kan 12 tahun, karena saya masuk SD itu telat sekitar 7 6 tahun. 6 tahunan Oh, mungkin iya. waktu itu. Terus setelah Itu itu, merupakan ekspektasi yang sangat maksimal pada mmm, saat itu ya. sebagai seorang laki-laki, Seorang laki-laki dan masih duduk di bangku bangku kelas SD. 6 SD. Iya iya. Terus heeh, Kemudian, seiring berjalannya waktu, singkat cerita,
kok bisa saya tiba-tiba keluar negeri gitu loh. Keluar Why? negeri dan sekarang saya sampai sini. Dan apa yang saya tuliskan dulu itu sudah Mhm. tercapai semua. Akan Oh. tapi itu pencapaian saya kalau, Mhm. di apa itu, di dimasukkan ke standar hidup saya sekarang ini Iya. masih jauh dari kata maksimal itu. Iya iya iya. Karena itu sepele banget. Jadi Jadi setiap harapan manusia itu pasti akan berkembang dan memuai betul. sesuai pengalaman-pengalaman atau Heeh. perjalanan yang dia Tapi kan lewati itu. konsep sederhananya adalah untuk mencapai sebuah maksudnya ini kan kebaikan ya, Iya, berubah menjadi baik, baik itu adalah seperti ucapan, dauhnya salah satu imam itu, mhm. "Kamu nggak bakal jadi orang yang manusia yang baik kalau kamu keesokan harinya itu sama saja dengan hari kemarin." Oke, Ya itu kan? malah, Jadi ada itu kayaknya kalam dari satu orang yang berpengaruh itu ya, tokoh agama itu. iya, Iya, kita ke sini kan obrolannya bebas ya, abstrak oke gitu. oke Jadi biar penonton yang menebak-nebak sendiri gitu kan. Jadi oke. emang bener, kalau standar-standar yang kita tuliskan itu kan hanya standar, istilahnya tuh kayak, ya udah ini tuh gambaran, eee, umumnya kayak gitu kan. Mmm, Tapi untuk mencapai sebuah kebaikan iya seperti, eee, lebih baik dari hari yang kemarin itu kan ya ada di dalam diri kita. iya iya Iya. Bukan halnya maksudnya kita jadi baik itu nggak cuma dari gerak-geriknya atau apa, tapi juga dari hati. iya Cara kita mengenal diri kita, cara kita mengenal hakikat kita beribadah kepada Tuhan, cara kita mengenal apa sih itu semua. Itu kan juga salah satu faktor juga. justru itu merupakan hal-hal yang sering luput dari Mhm. setiap pergerakan manusia itu. Iya, Kebanyakan manusia itu kan, ya saya juga mengalami, sebelum-sebelum ini manusia itu nganu, apa, menilai. bukan, menilai itu hanya dengan apa yang nampak saja, Iya, bersifat materi seperti itu loh. betul. Padahal yang namanya olah hati itu berpengaruh Iya, ke semuanya. Makanya saya nggak heran kalau ada quotes mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada satu hal yang paling berpengaruh. Jika itu buruk, ya efeknya akan buruk ke semua, sekeliling kita ya. iya. Mhm. Tapi kalau itu baik, semuanya akan baik. Ikut Baik tergerak baik gitu. itu impact untuk diri kita sendiri maupun lingkungan gitu. Itu Betul. Mhm. quotes-nya sangat saya akui sih, Iya yang iya. seperti itu. Iya, bener, kayak filosofinya kayak kayak gula Mmm, atau kayak kopi mhm, yang dicemplungkan ke air putih ini kan. air putih, Walaupun sedikit dia akan berubah warna kan gitu. iya, Itu ya kita selayaknya kita kalau nggak ngapa-ngapain, ya kita akan jadi batu gitu. mmm. Nggak ngapa-ngapain gitu, ya udah jadi batu. Tapi kopi kok jadi batu ceritanya gimana? Enggak, maksudnya itu filosofi lain. Maksudnya kita kalau jadi manusia nggak Oke, ngapa-ngapain, ya bener baik. hmm. Maksudnya nggak bakal Kayaknya itu dialami oleh Malin Kundang doang deh. Dia dia karena berlaku buruk, ngapa-ngapain, dia berlaku kan negatif karena iya, itu dia tapi menjadi batu gitu kan. itu Malin Kundang masih kontroversial, ada yang bilang itu memang beneran Ya dikutuk itu cerita apa memang rakyat itu sih. cerita rakyat sih. Kita kan ya Hmm, warga sih. Warga sama rakyat sama aja ya. iya sama. Iya emang bener. Jadi, kita memang perlu sih kita menilai orang itu perlu. Ya tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengoreksi diri kita, Hmm, berkaca. Kita tuh harus berkaca dulu sebelum kita mengoreksi orang lain. iya dong, iya. Jadi kita tuh harus paham dulu, aku tuh gimana sih, Hmm, kok bisa aku berkata tentangnya tapi sedangkan aku nggak mengenali siapa diriku. iya iya. Itu ambigu gitu. Itu emang di kehidupan ini kan yang namanya komunikasi itu sangat penting, baik itu komunikasi sesama manusia atau dengan makhluk yang lain. Tapi yang sering terlupa adalah kita komunikasi dengan diri kita sendiri itu. Ah, iya. Kita Itu memang loh. perlu ada kalau kata, Saipur itu memang ada masanya orang itu perlu duduk sejenak. Hmm, Duduk sejenak lah. oke. Jadi kita tuh harus meditasi apa, Hmm, mengoreksi seharian itu kita ngapain aja, hmm, terus kita
bertafakur lah kalau bahasa Oke oke. agamanya ya, Saya tafakur. juga, mengikuti, tulisan-tulisan Saiful tadi itu, Oh iya. memang luar biasa sih, yang itu eye catching itu, Oh, yang sangat eye catching bagi saya itu ya. ini, dia pernah menulis kalau melihat tanaman di depan rumah, kemudian dia Mmm, berpikir bahwasanya dia adalah yang merawat mhm. tanaman itu. Padahal Akan tetapi ketika dipikir-pikir lama, ternyata tanaman itu menghasilkan oksigen, yang mana itu memberikan pengaruh terhadap diri dirinya. diri kita sebagai Iya, manusia kan perlu oksigen, betul ternyata kok sebaliknya gitu. betul, ternyata kita yang membutuhkan. Iya,